kami merasa ada ketersinggungan, apalagi datang dengan membawa ID card, berniat dari rumah ingin meliput, pada kenyataan sampai di lokasi liputan tidak diterima. Padahal itu kan acara yang memang harus terpublish, Bu. Artinya acara itu tidak tertutup dan itu juga fakta integritas juga sangat terbuka, dihadiri juga dari pihak kejaksaan pada saat itu, dan itu sifatnya berarti umum yang harus diketahui oleh halayak banyak. Jadi itu, kecuali kalau memang nanti sampaikan juga sama Ibu, kalau memang sifatnya pribadi atau sifat yang tertutup dalam kedinasan, rapat tertutup, sudahlah, memang kalau rapat tertutup ya tertutup, tidak membuka ruang bagi orang lain atau pihak luar untuk masuk gitu. Jadi betul-betul tertutup gitu, sehingga tidak ada kesempatan wartawan untuk masuk. Mungkin wartawan sini akan tahu itu pengkondisian kepada perusahaan pemasok BPNT atau supplier ya biasanya. Nah, menurut pandangan kami, kalau sudah terjadi yang namanya verifikasi oleh dinas, terkesan ada penunjukan. Jadi kesannya bahwa bansos atau bantuan pangan ini adalah kontraktual gitu. Kalau kontraktual kan ada dua item, Bu. Satu, penunjukan langsung atau pemilihan langsung, yang kedua lelang. Jadi kalau memang ada aturan penunjukan langsung itu diatur dalam Perpres berapa gitu kan, atau Permen atau Permensos misalkan gitu kan. Sementara kalau yang kami tahu ini berkaitan masalah dengan BPNT itu hanya pedoman umum dengan pedum ya, pedum yang utama tuh pedum. Nah, baru nanti larinya kepada Permensos, karena Permensos ini sifatnya nasional. Jadi kalau saya baca di pedum itu terkait dengan teknis. Pedum juga nasional untuk semuanya. Ya, untuk semua nasional, tapi teknis ya, lebih kepada teknis. Tetapi kalau Permensos itu lebih kepada apa sih secara luas gitu, gambaran luas. Jadi seperti begini. Dalam pedum tidak diatur terkait dengan supplier, tidak diatur sebetulnya itu, karena bebas agen menentukan kemana mereka untuk memilih, untuk mencari komoditi tadi. Tetapi dalam Permensosnya ada itu pengaturan itu, sehingga terjadi ada yang namanya semacam kerjasama atau perjanjian kerjasama dengan agen. Kenapa? Karena pemerintah, dalam pandangan pemerintah, menurut kacamata kami, bahwa adanya agen yang memang harus mencari komoditi harus disediakan terkait dengan ketahanan pangannya, agar jangan sampai apabila itu agen dibebaskan seperti itu, apakah bisa tercover ketahanan pangan atau tidak. Mungkin bisa terjadi tidak tercover sehingga itu tidak masuk dalam harapan program. Itu saja sebetulnya. Jadi kaitan dengan hal itu, kayak kemarin ada beberapa perusahaan yang katanya, dan itu bukan rahasia umum ya, itu ada sekitar 20 perusahaan yang masuk dari 40 perusahaan, 20 itu masuk secara hasil verifikasi katanya kan, dan itu telah dibagi kepada kecamatan-kecamatan, diambil apakah ada penunjukan wilayah lah, seakan-akan seperti itu. Nah, apakah itu tidak menyalahi pedum misalkan kan gitu. Gitu Bu, nanti Ibu sampaikan aja. Tetapi saya juga tadi telepon ke Bu Kadis, tidak ada begitu. Kalau verifikasi ya kami wajar aja mau verifikasi. Betul, ada kewajaran verifikasi terkait dengan company profile perusahaan, tetapi itu pun dibangunnya jangan sebelum PO sebenarnya. Harusnya kan PO dulu mungkin, karena yang berhak dalam kondisi komoditi itu kan agen. Misalkan Ibu agen nih, Ibu PO ke saya harus diketahui oleh dinas perusahaan yang PO dengan Ibu tuh. Nah, baru dinas melakukan verifikasi apakah ini layak atau tidak perusahaan yang telah mendapatkan PO itu. Ini yang terjadi terbalik kalau menurut saya. Verifikasinya dilakukan, datang perusahaan ke bawah, cari PO sudah sama orang lain. Terjadilah miss dan ribut di lapangan. Nah, ujungnya yang bingung itu bukan supplier, bukan dinas, agen, Bu. Agen merasa terpojok, agen merasa terbebani karena ada desakan dari kanan, ada desakan dari kiri. Agen mempertahankan itu. Coba kalau dikumpulkan KPM-nya misalkan, sekalian kalau begitu, pilih kemana tuh KPM untuk memilih? Sehingga KPM, Bu. Makanya saya bilang agen itu tadi jadi bingung. Kalau sudah bingung dan memang seperti itu, kumpulkan saja sudah KPM-nya, karena agen juga tidak berhak memutuskan, Bu.
karena KPM yang berhak memutuskan layak tidaknya konsumsi komoditi yang terkirim. Iya. Ini kita bukan rahasia umum juga, banyak kejadian-kejadian peristiwa yang lama ya. Ada telur busuk, misalkan Iya. telur infertil, ada daging busuk. Nah itu terjadi gitu di lapangan, sehingga kita tidak berharap ada legitimasi kesannya kepada perusahaan supplier dari dinas, sehingga di bawah itu terjadi kerancuan. Namun teh itu mah haliwu gitu Bu, ribut. Jadi mohon maaf gitu kan. Nah nanti ada pun tadi yang disampaikan oleh Pak Andang Iya. dan teman-teman, nanti saya sampaikan ke beliau karena kan ini amanat dari Iya, Bapak dan iya, dari teman-teman Bapak-bapak ya. semuanya ya. Dan kemudian Pak Andang juga tadi sudah komunikasi langsung Sudah. dengan Bu Kadis Sudah, ya, iya. via telepon. Via telepon. Nah mungkin nanti kan Bapak-bapak bisa lebih jelas dari Iya. Pak Saya. Andang ini gitu kan. Jadi bahasa, mohon maaf Bu ya, Iya. bahasa komunikasi tadi saya sampaikan aja ke teman-teman, sama Iya. sebetulnya sama dengan ini, Iya. sama. Dan jawaban dari dia itu, satu, mohon maaf apabila terjadi dianggap pengusiran, Iya. karena beliau pada saat itu mungkin lagi sibuk bekerja, katanya karena lagi pengkondisian fakta integritas itu. Ya, dan keduanya aula ini kan kecil ya Pak ya. Jadi memang seharusnya di saat rapat kemarin juga kita kan jaga Ya, jarak, ya. protokol kesehatan tetap kita harus patuhi. Sebenarnya mungkin di sini kan ada bapak-bapak kepolisian juga ya, bahwasannya kalau perkumpulan Ya. banyak memang harus Ya, tetap karena, dipatuhi. ya, Jadi protokol bukannya kes. juga mohon maaf gitu kan, karena dengan kondisi kemarin gitu kan terlalu banyak kerjaan hari itu yang harus dibereskan. Jadi mungkin secara spontan gitu kan beliau mengeluarkan kata-kata yang kurang baik ke Bapak siapa Iya, ya? Ada Pak nggak? Samsudi. Oh ke Bapak mohon maaf Iya, ya Bu, Pak. sama-sama, Bu. Jadi beliau juga mohon maaf yang sebesar-besarnya gitu kan